Aku tahu setiap rumah tangga punya ujiannya sendiri. Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa ujianku datang dalam bentuk perempuan lain yang tersenyum manis sambil menggenggam tangan suamiku di hadapanku. Namaku Dinda. Aku seorang istri yang menikah dengan pria yang kucintai sepenuh hati selama 7 tahun. Kami membangun rumah dari nol, merintis usaha bersama, dan menghadapi kesulitan demi kesulitan sambil berpegangan tangan. Semua terasa seperti kisah yang utuh, kisah yang seharusnya tidak perlu ditambah tokoh baru. Tapi hidup rupanya suka bermain. Ia suka menguji, kadang sampai kita nyaris hancur. Semuanya bermula ketika usaha kami mulai naik. Dari kios kecil jadi toko, dari motor bebek jadi mobil, dan bersamaan dengan naiknya rezeki, sesuatu dalam diri suamiku juga berubah. Aku melihatnya semakin sering membawa ponsel ke kamar mandi, semakin lama di luar rumah, dan semakin cepat marah jika aku bertanya. Awalnya aku diam. Aku berusaha memahami. Barangkali dia lelah, barangkali pekerjaannya sedang berat. Tapi rasa curiga itu tumbuh, seperti benih kecil yang tiba-tiba menjadi semak berduri dalam dadaku. Dan ketika aku akhirnya tahu, semua terjawab dengan satu kalimat, lirih dari mulutnya. Aku sudah menikah lagi. Tidak ada jeda, tidak ada permintaan maaf. Hanya pernyataan dingin yang jatuh seperti batu besar ke dalam hatiku. Kupikir aku akan menangis. Tapi tidak, saat itu tubuhku justru mati rasa. Perempuan itu bernama Kirana, lebih muda dariku, cantik, rapi, selalu tampil wangi dan memesona. Suamiku menyebutnya lembut, penuh perhatian, dan memahami dirinya lebih. Padahal aku yang mencucikan bajunya ketika dia masih memakai satu-satunya kemeja yang ada. Aku yang duduk menunggu di depan rumah sakit saat dia dioperasi usus buntu. Aku yang menahan lapar demi cukupkan uang belanja. Tapi perempuan itu datang dengan senyum. Dan seketika semua yang pernah kuperjuangkan runtuh begitu saja. Suamiku mulai jarang pulang. Waktu makan malam tidak lagi untuk kami bertiga, aku, dia, dan anak kami, tapi hanya aku dan piring kosong di seberang meja. Lambat laun, aku tidak lagi menjadi istri. Aku menjadi penjaga rumah, menjadi tamu di rumahku sendiri, menjadi nama yang perlahan dihapus dari daftar prioritasnya. Aku tidak berteriak, tidak memohon, tidak mengancam. Aku hanya bertahan, bukan karena tidak tahu harga diri, tapi karena aku masih berharap, masih percaya. Mungkin ini hanya masa gelap yang akan berlalu, namun nyatanya tidak. Suamiku mulai menyingkirkan barang-barangku dari kamarnya. Mulai mengganti foto keluarga kami dengan foto baru dia dan Kirana di sudut meja kerja. Dan yang paling menyakitkan, dia mulai menyuruh anak kami memanggil Kirana dengan sebutan ibu. Hatiku hancur, tapi aku tetap diam. Sampai akhirnya, pada suatu malam yang tenang, saat hujan turun pelan di luar jendela, suamiku mengatakan, "Aku rasa lebih baik kamu tinggal di rumah ibumu dulu. Biar aku fokus membina rumah tangga dengan Kirana." Itu kalimat terhalus untuk mengusirku, untuk membuangku. Aku hanya mengangguk. Aku mengemas pakaian dengan tangan gemetar. Anak kami, Revan, hanya bisa menatap bingung. Dia belum mengerti apa arti kehilangan. Aku pergi malam itu juga, tanpa pelukan, tanpa salam. Hanya meninggalkan kunci rumah yang dulu kubuka setiap pagi. Hari-hariku di rumah ibu seperti pengasingan. Aku kembali menjadi anak. Meski hatiku sudah rusak seperti perempuan dewasa yang kehilangan semuanya. Tapi dari reruntuhan itu, perlahan aku membangun ulang diriku. Aku belajar menerima bahwa cinta tak selalu bertahan. Bahwa orang yang kita belah habis-habisan bisa menjadi orang pertama yang mendorong kita jatuh. Aku mulai menjahit lagi, kembali membuka jasa catering kecil-kecilan. Mengisi waktu dengan hal-hal yang dulu kutinggalkan demi fokus pada rumah tangga. Dan perlahan, dari puing-puing itu, aku bangkit. Suamiku atau mantan suamiku, entahlah beberapa kali mengirim pesan. Katanya, rumah tidak seindah yang ia bayangkan. Katanya, Kirana mulai banyak menuntut. Katanya, dia merindukan ketenangan yang dulu kupunya. Tapi aku tidak menjawab, karena sekarang, aku tahu satu hal. Cinta sejati bukan yang datang paling cantik, paling lembut, atau paling wangi. Tapi yang bertahan ketika semuanya sulit. Dan jika cinta itu dibuang, maka biarlah ia hilang, aku tidak akan mengejarnya.
Karena sekarang, aku punya diriku sendiri. Dan itu cukup. Aku tak pernah menyangka. Rasa kehilangan itu bukan hanya soal suami, tapi lebih dalam. Kehilangan arah, kehilangan identitas, kehilangan kepercayaan terhadap cinta. Hari-hari pertamaku di rumah ibu penuh dengan diam. Aku hanya duduk di pojok kamar, memandangi langit-langit, mendengar suara ayam dari luar jendela, dan hujan malam yang tak kunjung reda. Ibu tidak banyak bicara. Dia hanya menyajikan teh hangat setiap pagi dan menepuk pundaku saat aku tak bisa tidur. Dia tahu, luka yang kutanggung bukan luka yang bisa dijahit dengan kata-kata. Beberapa hari kemudian, seorang tetangga datang. Dia membawa bahan makanan, lalu berkata, "Dulu kamu suka bikin kue, kan? Bisa gak bantu buat acara syukuran anak saya?" Dan itu adalah hari pertama aku tersenyum lagi. Aku mulai membuat kue, lalu menerima pesanan kecil-kecilan. Dari kue ulang tahun, nasi tumpeng, sampai menu harian yang dikirim ke kantor kelurahan. Dari satu piring menjadi 20. Dari satu senyum menjadi semangat yang tumbuh pelan-pelan. Revan, anakku, setiap akhir pekan datang ke rumah ibu. Dia mulai besar, mulai bertanya, "Kenapa ayah sekarang jarang datang?" Aku tak menjawab. Aku hanya memeluknya lebih lama dari biasanya. Mungkin saat dewasa nanti, dia akan mengerti sendiri. Suatu malam, saat aku sedang mengepak pesanan catering, ada suara pesan masuk di ponsel. Namanya masih tersimpan. "Ah, kamu masih di rumah ibu. Kirana sudah mulai berubah. Aku rindu kamu." Aku tidak membalas. Bukan karena ingin balas dendam, tapi karena aku benar-benar sudah berbeda. Dulu aku menangis tiap malam menunggu pesan itu. Sekarang, saat dia datang, aku tahu aku tak membutuhkannya lagi. Catering kecil-kecilan itu ternyata menyelamatkan lebih dari sekadar finansialku. Ia menyelamatkan pikiranku, jiwaku, dan terutama harga diriku yang pernah diinjak-injak oleh orang yang paling kupercaya. Hari-hariku mulai sibuk. Aku menata ulang hidupku seperti menyusun ulang potongan puzzle yang sempat berserakan. Bangun pagi bukan lagi karena kewajiban seorang istri, tapi karena komitmen pada diriku sendiri. Masak bukan lagi untuk menyenangkan suami, tapi karena aku senang melihat pelanggan tersenyum. Untuk pertama kalinya, aku hidup untuk diriku sendiri. Ibu sering mengamati dari jauh. Kadang dia tersenyum lirih saat aku menimbang adonan dengan serius, atau ketika tanganku panik mengejar deadline pesanan. Tak banyak kata, tapi sorot matanya berkata, "Akhirnya kau kembali. Revan, anakku, kini mulai tumbuh besar usianya, menginjak 10 tahun. Ia sudah mulai mengerti bahwa rumahnya kini terbagi dua. Di satu sisi, ada aku ibunya yang penuh sesak dalam dada, yang menyayanginya tanpa batas. Di sisi lain, ada ayahnya, yang kini tinggal bersama Kirana dan ia, ternyata, sudah punya bayi baru." Revan pernah pulang dengan mata berkaca-kaca. Ia memelukku erat dan berkata, "Bu, adik itu lucu sih, tapi kenapa aku merasa sedih?" Aku memeluknya lama, menahan tangis yang nyaris pecah. Tahun demi tahun berlalu, cateringku kini tumbuh menjadi bisnis kecil. Aku punya 3 pegawai tetap, sebuah dapur bersih di belakang rumah ibu, dan rencana untuk membuka kedai makan sederhana. Revan kini remaja. Ia belajar bermain gitar, sering ikut bantu angkut pesanan, dan kadang bercerita soal gebetannya di sekolah. Hubungan kami bukan hanya ibu dan anak kami sahabat. Kami satu tim. Kadang Revan masih bertemu ayahnya. Aku tak pernah melarang. Aku ingin anakku tahu bahwa dendam bukan warisan yang patut dijaga. Suatu kali, mantan suamiku datang ke rumah, duduk di ruang tamu, memandangi sekeliling seolah nostalgia. "Rumah ini masih wangi ya?" katanya. Aku hanya tersenyum. Diamku bukan karena tidak punya kata, tapi karena aku sudah tidak perlu menjelaskan apa-apa lagi. Dia menawarkan sesuatu, bantuan, mungkin uang, atau sekadar rasa bersalah. Tapi aku menolaknya halus. Aku tidak butuh penembusan, karena aku sudah berdamai dengan semua. Kini, jika ada yang bertanya siapa aku akan menjawab dengan tenang. Aku Dinda, mantan istri dari laki-laki yang kucintai sepenuh hati. Perempuan yang dulu dibuang karena ada yang lebih muda, lebih cantik, dan lebih menyenangkan. Tapi juga perempuan yang bangkit dari luka,
berdiri lagi, dan membuktikan bahwa cinta sejati dimulai dari mencintai diri sendiri. Aku tidak membenci Kirana, karena aku pernah menjadi perempuan yang juga penuh cinta. Aku tidak membenci mantan suamiku, karena aku tahu manusia bisa keliru saat merasa punya pilihan lebih baik. Yang aku tahu, hidup ini bukan tentang siapa yang dipilih, tapi tentang siapa yang memilih tetap berdiri saat semuanya runtuh.